Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dan sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini Tuhan masih memimpin memelihara kami. Dan pada saat ini Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Engkau yang berkata-kata dalam kehidupan kami. Biarkan firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan bisa menjadi sulung dan terang di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pelihara sertai setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Yesus, pada saat ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kita dapat membaca dalam pasal ini bagaimana hidup kita di dalam Yesus. Pada saat ini saya akan memberikan topik renungan kita, yaitu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Di dalam pasal ini, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus, kita dapat membaca bagaimana kehidupan kita ketika kita hidup di dalam Yesus. Dalam pasal ini, Yesus adalah pokoknya, dan kita yang menjadi ranting atau menjadi dahannya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya dan akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi setiap ranting yang menghasilkan buah, Bapa akan membersihkannya. Yesus akan mengurusnya sehingga akan menghasilkan buah yang jauh lebih banyak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, sama halnya juga dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan kita, ketika masa depan kita tidak kita andalkan Tuhan, kita tidak campur tangankan Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Masa depan kita tidak akan bersinar tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan hidup kita, kita mencampur tangankan Tuhan dalam setiap masa depan kita, maka yakin dan percaya bahwa masa depan kita, hidup kita akan terjamin di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, pada saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu kita hidupkan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa hidup di dalam Yesus. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, maka jaminan keselamatan itu nyata bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kehidupan kita, masa depan kita, ketika kita sepenuhnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka jaminan itu nyata juga dalam kehidupan kita. Dalam ayat 6 berfirman, "Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku,
aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi sungguh jelas Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mencampur tangankan Tuhan dalam masa depan kita, maka kita sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti ranting, akan dipotong dan akan menjadi kering dan diambil orang dan dimasukkan ke dalam api. Hidup kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mencampur tangankan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengikut sertakan Tuhan dalam setiap apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita. Baik dalam pendidikan kita, masa depan kita, apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus. Mari kita mengikut campur tangankan Tuhan, agar Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak pengalaman hidup saya ketika saya tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya. Firman ini sungguh sangat memberkati saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus. Ketika dulu di masa lalu saya, ketika saya tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, mengandalkan pikiran saya, apa yang terjadi di dalam hidup saya? Berantakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak ada jaminan. Masa depan saya hancur, gagal. Karena saya cuma mengandalkan hidup saya. Tetapi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan, ketika saya menyadari itu salah, akhirnya saya kembali menyerahkan hidup saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Masa depan saya, pendidikan saya, biaya-biaya yang saya butuhkan, kembali saya ikut sertakan Tuhan. Saya campurkan tangan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengambil saya, Tuhan menyelamatkan saya kembali dan memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki apa yang telah salah. Sama halnya dengan ranting yang berbuah, Tuhan membersihkan kembali sehingga akan menghasilkan buah. Begitu juga dengan hidup saya dan hidup saudara. Ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, ketika kita selalu mengikut campurkan Tuhan dalam hal terkecil sekalipun Bapak Ibu Saudara, maka yakin dan percaya bahwa semuanya akan menjadi kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan akan mendapatkan hasil yang maksimal yang bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman ini sungguh luar biasa memberkati kita. Oleh karena itu, mulai saat ini, mulai detik ini, mari kita mencampur tangankan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Firman ini, mari kita menerapkannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Bagaimana Engkau mengajarkan kami kembali agar hidup kami selalu kami andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarkan Tuhan firman-Mu yang menjadi pedoman, menjadi sulung dan terang dalam setiap kehidupan kami.
sehingga firman-Mu yang selalu mengingatkan kami akan hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya.